bisa melepaskanmu. Pemirsa, Anda kembali dalam program acara Lumbung Jogja, masih dengan tema peredaran dan penyediaan benih bersertifikat DIY yang dipersembahkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng terkait seperti apa komponen penting untuk berkaitan dengan benih bersertifikat, yang dimana ini menjadi komponen penting untuk menunjang keberhasilan sebuah produksi pertanian. Nah, kalau melihat di Yogyakarta sendiri seperti apa Pak data keseimbangan antara produksi benih hingga kebutuhannya? Ya. Ini kan pasti juga harus seimbang ya Pak ya? Ya, kami tidak akan tutupi ya bahwa kebutuhan benih di daerah istimewa Yogyakarta ini rata-rata kami itu baru bisa memberikan suplai itu antara ya sekitar 40-80% dari kebutuhan yang ada, tergantung komunitasnya. Ya, contohnya kalau kita bicara padi itu pengembangan lahannya kan 150.000 hektar. Nah ini kan kebutuhan benihnya juga sangat tinggi ya. Tapi faktanya di lapangan memang kami itu baru bisa memenuhi kebutuhan DIY itu sekitar 60%. Contohnya seperti itu. Terus kemudian kedelai ya, kedelai juga seperti itu. Jadi antara kebutuhan dengan penyediaan ini juga masih jauh, karena memang benih ini kan pengkondisian untuk memproduksinya kan tidak seperti konsumsi. Harus banyak hal yang harus lebih cermat lah pastinya. Meskipun dalam pencermatan seperti itu ada tenaga biaya yang lebih, tapi nanti ending hasilnya juga lebih. Ini kedelai juga belum bisa memenuhi secara total. Ya, jadi kedelai, kemudian padi, kemudian jagung juga, apalagi jagung ini juga masih jauh dari kebutuhan. Ini masih kira-kira plus minus 38% dari kebutuhan yang ada baru bisa terpenuhi. Artinya manakala kemudian seperti itu, lah ini nanti peran Pak Pardi, kemudian peran teman-teman yang lain baik dari dalam maupun dari luar daerah ini sangat penting. Idealnya Mbak Agnes, sebenarnya daerah itu seharusnya bisa memenuhi kebutuhan benih 100% untuk wilayahnya sendiri. Itu idealnya. Idealnya ya Pak ya. Tapi faktanya kan juga banyak lah. Itu yang akan terus ditelusuri ya Pak ya, untuk mencapai sisa 40% dari... Misalnya contoh paling gampang ya, sudah kita arahkan untuk benih. Ya, tapi tiba-tiba si off-taker benih nggak datang-datang. Padahal petani kan keburu butuh fresh money. Akhirnya apa? Ya dijual konsumsi. Ini kan berarti dinas ini sebenarnya sudah membuat perhitungan, tapi akhirnya hilang karena ada situasi-situasi seperti itu. Makanya ketergantungan terkait dengan benih ini sangat luar biasa antar sektor, antar stakeholder pelaku. Seperti itu Mbak. Baik. Nanti kita coba tanyakan juga seperti apa ya Pak yang menjadi kendala dari produsen benih sendiri. Namun sebelum ke sana, Pak Supardi bisa cerita tentang seperti apa sih sebenarnya benih bersertifikat ini, mengapa petani sebaiknya menggunakan benih bersertifikat ini, juga biar menjadi sumber edukasi ya Pak ya. Monggo silakan Pak Supardi. Oke, terima kasih Mbak Agnes, Pak Sugeng, maaf Mas Adrudin. Sebenarnya kalau melihat peta yang ada untuk Yogyakarta, ini penggunaan benih bersertifikat ini sudah cukup lumayan bagus. Jadi sekarang petani itu sudah kira-kira 80% itu sudah menggunakan benih bersertifikat. Artinya petani itu sudah melek terhadap teknologi yang ada. Nah, seperti apakah benih bersertifikat? Yaitu benih yang sebelumnya dibuat melalui tahapan proses sertifikasi. Nah, di mana proses sertifikasi ini rangkaiannya cukup panjang. Jadi setidaknya ada 4 tahapan yang paling utama, yaitu untuk tahapan pemeriksaan pendahuluan, kemudian pemeriksaan fase berbunga, pemeriksaan maksud kami sebelumnya fase pertumbuhan, fase berbunga, dan menjelang panen. Itu baru tahapan di proses lapangan. Nah, sementara itu masih ditindaklanjuti dengan proses pasca panen. Ini cukup
banyak juga, yaitu melalui sortasi, kemudian penjemuran yang lebih dari kebutuhan untuk konsumsi. Kemudian setelah itu baru melakukan tahapan dorman, di mana pada saat dorman itu sebelumnya kita selaku produsen sudah melakukan perlakuan benih, yaitu dengan cara menyeleksi benih yang bernas dan tidak bernas secara mekanisasi tentunya. Jadi tahapan-tahapan itu harus terpenuhi dan kira-kira kita membutuhkan waktu paling cepat itu 2 bulan untuk menjadi benih. Jadi sekarang itu kadang petani yang awam itu kenapa kita membuat benih sendiri itu tidak tumbuh, karena ada tahapan-tahapan yang harusnya itu dilalui, terutama masa dormansi. Dormansi itu wajib diketahui karena ini selama masih fase dormansi itu benih walaupun secara fisik itu bagus, itu tidak akan bisa tumbuh. Oke. Nah, kemudian setelah processing tadi dari produsen ini tentunya mengajukan pengajuan uji laboratorium BP3 MPTP, dan setelah dilakukan pengujian di laborat kita membutuhkan waktu kira-kira 2 minggu. Setelah dinyatakan lulus itu baru diterbitkan sertifikat ataupun tentunya kalau di dalam benih itu sendiri diberikan label untuk dipasang di benih. Baik. Jadi benih yang beredar itu harus ada sertifikat ataupun labelnya. Baik, jadi ini prosesnya panjang sekali ya Pak ya. Panjang biasanya sekali. dari 2 bulan dari proses lapangan, pasca panen, kemudian diuji lab ini untuk proses sampai 2 bulan lebih itu jumlah luas tanahnya disesuaikan dengan tergantung dari banyaknya dari luas pertaniannya itu atau seperti apa Pak? Iya betul. Jadi produsen tentunya akan mempertimbangkan kemampuan kapasitas produksi di masing-masing produsen, di mana ini tentunya untuk Jogja ini kategori produsen benih yang ada itu masih relatif kecil. Tadi sudah disampaikan beliau Bapak Sugeng bahwa kemampuan produksi itu untuk tahun ini baru mencapai 1.500 ton, khususnya untuk padi. Sementara kebutuhan yang ada ini secara umum itu mencapai 3.000 lebih, ya, 3.000 lebih ton. Kalau tahun kemarin bisa 3,3 ribu ton. Nah, tentunya ini merupakan peluang bagi pelaku perbenihan. Ini masih sangat bisa untuk dikembangkan. Tentunya nanti ada kendala-kendala yang akan kita mintakan pertimbangan kepada Pak Dewan. Iya, jadi memang peluangnya sangat besar. Artinya ini bisa menjadi sumber pemberdayaan juga untuk masyarakat. Namun itu tadi ada kendalanya apa? Apakah mungkin keterbatasan lahan atau keterbatasan juga pengetahuan? Karena memang butuh proses tadi ya Pak ya. Nanti kita sampaikan. Nah kalau dari Pak Ajrudin sendiri melihat perkembangan pembangunan pertanian sampai di saat ini seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Agnes, Pak Sugeng dan juga Pak Pardi. Jadi terkait dengan pembangunan pertanian ini memang semakin kesini ya, semakin banyak tantangannya. Luar biasa ya. Saya melihat bagaimana ketika bicara tentang persoalan lahan saja, ya kan, persoalan lahan lambat laun ya, lambat laun ketika tidak diimbangi dengan ada lahan baru ya, sawah cetak sawah baru itu, otomatis lahan pertanian kita ini semakin berkurang, ya, semakin habis, terkikis oleh maraknya pembangunan yang luar biasa ya. Sehingga ini tentu menjadi catatan Pak Sugeng ya terhadap dinas dan juga nanti kebijakan kita ke
depan seperti apa, pengetatan terhadap regulasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang berada di lahan persawahan atau yang apa namanya produktif kan begitu. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri dalam konteks pembangunan pertanian kita. Yang kedua, tentu kita bisa melihat dari sisi SDM ya. SDM para petani juga demikian, semakin hari bukan semakin bertambah ataupun generasi mudanya semakin banyak yang ingin bertani, tapi ternyata generasi muda kita ada ingin beralih ke yang lain. Nah ini tentu ada keengganan untuk menjadi petani. Padahal sebenarnya peluangnya besar dan bertani ini menjadi sebuah sebuah profesi yang luar biasa. Ini ibaratnya jane hampir sama juga dengan bapak ibu guru yang dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Coba kalau petani ini mogok nggak produksi, nggak bertani setahun aja, negara ataupun masyarakat mesti luar biasa kelabakannya. Apalagi nanti ketika kita bicara tentang ketahanan pangan. Nah, mindset ini nanti harus dibangun, terus kita sosialisasikan tentang bagaimana ketahanan pangan ini bukan hanya persoalan ketersediaan bahan pangannya, ya kan? Tapi bagaimana proses produksi sejak dari awal ini kita sendiri ini bisa berkecimpung di situ, ya, bisa mandiri di situ, sehingga tentu kemandirian pertanian ini juga harus kita dorong. Jangan sampai mindset kita sebagai, apalagi Pak Sugeng sebagai kepala dinas ya, yang penting ono beras kan itu, mbuh berasnya saka ngendi ya, itu jangan sampai begitu kan itu. Tapi bagaimana mendorong kita ini berproduksi ya, sehingga akses dampak dari produksi ini nanti banyak sekali, mulai dari tenaga kerja dan yang lain-lainnya pasti akan juga ikut serta di situ. Syukur bisa mandiri pangan. Betul, mandiri pangan. Mandirian. Harus masukkan dari luar. Iya, benar sekali, itu jadi ini mindset yang harus kita bangun, Pak. Itu yang akan menjadi tujuan akhirnya nantinya ya, Pak ya. Baik, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi masih berbincang di Lumbung Jogja. Segala upaya telah ku coba